Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada sore ini, dan insyaallah masih kita mempelajari di halaman 13, yaitu al-auzan, tentang wazan-wazan atau rumus-rumus. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang belum ada tambahan atau yang masih aslinya. Kemudian kita masuk ke fi'il sulasi mazid, fi'il yang terdiri dari 3 huruf akan tapi ditambahkan hurufnya, jadi ada huruf tambahan. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari tambahan 1 huruf, kemudian tambahan 2 huruf yang wazan ifta'ala dan infa'ala. Dan insyaallah kita masih masuk kepada ziyadatu harfaini, tambahan 2 huruf yang ketiga, yaitu kembali ziyadatu ta'in wa tasydidin. Jadi ziyadatu ta'in wa tasydidin, ziyadatu ta'in wa tasydidin, tambahan huruf ta dan tambahan tasydid. Jadi ada 2 tambahan 2 huruf, yaitu ta dan tasydid. Al-waznu, wazannya atau rumusnya adalah tafa'ala. Wazan atau rumusnya adalah tafa'ala. Jadi ada ini huruf tambahan, kemudian ada fa fi'il, kemudian ada tasydid di ain fi'ilnya, kemudian ada lam fi'il. Tafa'ala. Mauzunnya al-mauzunu atau mauzunnya atau contohnya adalah takassaro. Takassaro. Al-aslu asalnya adalah kasaro. Nah, jadi ada fi'il sulasi mujarrad kasaro. Ini asalnya ditambah dengan ta dan tasydid. Jadilah dia apa? Takassaro. Takassaro. Kemudian itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih yang pertama ziyadatu ta'in wa alifin. Yang kedua sekarang adalah tambahan ta dan tambahan alif. Jadi ini bukan hamzah wasol tapi alif. Ingat perbedaan hamzah wasol dan alif. Kalau hamzah wasol itu dia di depan, di awal, pertama sendiri. Adapun alif dia di tengah-tengah. Ini contohnya. Dia tidak di awal. Tidak bisa alif itu di awal kalimat atau di awal kata. Nah, diulangi, tambahan ta dan tambahan alif. Al-waznu, wazannya tafa'ala. Rumusnya atau wazannya adalah tafa'ala. Jadi ada huruf ta tambahan, kemudian fa fi'il, kemudian alif, kemudian ain fi'il, baru lam fi'il. Al-mauzunu, contohnya adalah tadabaro. Contohnya atau wazan kata yang dijadikan sebagai contoh adalah tadabaro. Asalnya adalah dabaro. Dabaro. Jadi ketika tadabaro dijadikan diambil asalnya, tinggal kita buang huruf ta dan huruf alif. Sisalah apa? Sisanya da, kemudian ba, kemudian ro. Jadilah dabaro. Nah, itu dia untuk sore ini kita mempelajari 2. Jadi yang pertama tambahan ta dan tasydid, kemudian ta dan alif. Nah, kemudian kita sedikit latihan. Nah, di sini sekarang contoh irtahala. Kemarin kita sudah belajar irtahala dan intolako. Irtahala kalau kita mau jadikan takassaro bagaimana? Pertama, gimana adik-adik? Jadi adik-adik sambil perhatikan, irtahala dijadikan ke takassaro. Pertama, kita buang tambahannya irtahala ini. Irtahala kan tambahannya hamzah wasol dan ta. Atau dilihat asalnya. Asalnya adalah rohala tanpa huruf tambahan. Nah, rohala ini sekarang kita tambah dengan apa? Ta dan tasydid. Jadilah bunyinya gimana? Jadi rohala tambah ta dan tasydid. Jadilah tarohala. Tarohala. Begitu juga takassaro. Takassaro kalau kita jadikan ke irtahala bagaimana? Takassaro ini harus dilihat asalnya dulu, tambahannya dibuang. Dibuang ta dan tasydid. Sisanya apa? Kasaro. Kasaro sekarang tambah hamzah wasol dan ta.
Jadinya gimana? Jadi iktasaro. Kasaro jadinya iktasaro. Nah, dan insyaallah pada sore ini kita kembali ingatkan adik yang belum mengerjakan tugas. Tugas kemarin ada yang belum, yaitu adik Abdurrahman yang pertama, terus Fakih, kemudian adik Fakih Abdillah. Jadi untuk adik Fakih Abdillah dan adik Abdurrahman untuk segera dikirim tugasnya yang tugas dari pelajaran ke pelajaran kemarin. Berarti pelajaran ke-17. Nah, jadi adik Fakih Abdillah dan adik Abdurrahman. Kenapa setiap hari ada tugas? Karena inti dari tugas itu bukan nilainya. Jadi ketika diberi tugas itu bagi ustadznya ini bukan nilai adik yang jadi pentingnya. Jadi yang paling penting itu adik paham dari pelajarannya atau tidak. Nah, karena sebagaimana kita tahu, kita ini belajar secara online. Jadi ustadz tidak lihat adik bagaimana, apakah hadapnya betul apa tidak, karena beda menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu dunia. Jadi menuntut ilmu agama itu perlu diperhatikan adab-adabnya. Jadi ada adab-adabnya, adab di dalam majelis ilmu. Nah, berbeda dengan yang ilmu dunia. Bahkan ilmu dunia pun ada adabnya ketika kita belajar di sekolah. Sama, apalagi ilmu agama. Misalnya adik belajar sambil makan atau belajar sambil tidur. Nah, ustadz tidak tahu karena ustadz tidak lihat. Nah, ini berarti kurang adabnya. Jadi kita belajar itu harus diperhatikan pakaiannya walaupun secara online. Karena kenapa? Ulama-ulama zaman dulu, coba perhatikan adik. Ada yang pernah baca kisah-kisah para sahabat atau ulama-ulama dahulu? Mereka zamannya itu gak secanggih sekarang. Mereka kalau mau mencari satu hadis saja harus berjalan dari Baghdad, dari Irak ke Mekah. Nah, dari Irak ke Mekah itu berapa negara dilewatin, itu tidak naik pesawat, nggak ada pesawat. Mereka jalan kaki, naik onta, ada yang jalan kaki, sampai kehabisan bekal dan lainnya, hanya untuk mencari satu hadis. Nah, kalau zaman sekarang mau mencari satu hadis tinggal buka YouTube, sudah dapat berapa hadis, tinggal buka internet. Nah, tapi kenapa kok ulama zaman dulu ilmunya bermanfaat? Bahkan sekarang udah 1000 tahun lebih ilmunya sampai ke kita yang sekarang, padahal jaraknya 1000 tahun. Kenapa kita sekarang ini ilmunya jangankan sampai ke orang lain, sampai ke keluarga sendiri, ke adik sendiri atau sepupu dan lainnya belum tentu kita bisa menyampaikan ilmu masuk ke hatinya mereka. Kenapa? Karena tadi adabnya tidak diperhatikan. Sebagai contoh misalnya adik ada yang pernah kajian kan, misalnya ketika mengaji kajian di masjid. Nah, berani nggak adik gitu misalnya tiduran di masjid itu, tiduran atau sambil makan, sambil sambil tidur beneran malah mungkin. Nah, itu kan kita sendiri mungkin malu ketika dilihat jamaah-jamaah lain. Nah, coba bayangin kalau secara online, banyak bahkan bisa ditinggal. Jadi nonton YouTube tapi pikirannya kemana-mana, atau bahkan sambil makan sambil tidur, karena nggak mungkin ustadznya nggak ngelihat. Nah, seperti itu. Jadi kita ingatkan kembali tugas-tugasnya untuk segera dikumpulkan, yaitu adik Fakih dan adik Abdurrahman. Nah, adapun tugas pelajaran ke sore ini adalah yang pertama, sama kayak kemarin, ubah fiil-fiil berikut menjadi wazan takassaro dan tadabaro. Yang baru kita pelajari takassaro dan tadabaro. Adapun fiilnya diambil dari yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari wazan irtahala atau ifta'ala dan infa'ala dan intolako. Nah, misalnya ini irtamala. Irtamala ini nanti ada ubah menjadi tadabaro. Jadi gimana caranya? Ya, pertama irtamala ini dilihat mana huruf tambahan, mana huruf asli. Huruf tambahannya buang dulu, baru dijadikan tadabaro dengan cara tambah ta dan alif, seperti itu. Sama juga yang takassaro.
Itu soal pertama. Kemudian yang kedua, hafalan seperti biasanya. Jadi betul-betul dihafal. Ustadz perhatikan hafalannya memang banyak yang nggak lancar. Hafalannya seadanya, jadi dibaca 1 kali, 2 kali, 3 kali ya udah kelihatan agak hafal, baru disetor dikirim. Jadi jangan seperti itu, harus dihafal. Nah, ya, insyaallah sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.